dan prestasi. Halo rekan Unesa, saat ini Farah sedang bersama dengan Bapak Erlix Rahmat Purnama. Halo Bapak Erlix. Halo. Selamat siang Bapak, gimana kabarnya, sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Farah Luar gimana, sehat? biasa. Alhamdulillah Bapak sehat selalu. Pandemi seperti ini work from home ya Bapak? Iya, wajib itu work from ya. Kita Iya. harus taat itu. Kita harus stay safe, makanya kita harus WFH. Kali ini kita akan berbincang di Bincang Unesa Bisa ya Bapak. Kita akan membahas seputar kaitannya pandemi dengan biologi seperti apa. Untuk segmen pertama kita akan membahas bagaimana COVID ini, pandemi ini dari perspektif biologi menurut Bapak. Karena pernah kejadian wabah yang serupa seperti MERS dan SARS. Bagaimana Bapak? Ya, kalau kita melihat bahwasanya memang ketiga virus ini ataukah ketiga penyakit ini antara SARS-CoV-2, kemudian MERS dan juga SARS yang dulu ini memiliki keterkaitan yang erat karena mereka ini berasal dari virus yang sama yang disebut dengan nama beta coronavirus. Nah, tetapi yang menjadikan perbedaan itu karena virus ini sudah mulai bermutasi. Jadi ada sedikit bagian dari komponen virus itu yang beda. Sehingga apa? Sehingga ketika dia mengalami beda, maka dia bisa menyebabkan infeksinya beda. Simpelnya gitu. Dia menyerang ke dalam tubuh manusia itu memiliki karakteristik yang berbeda. Dan juga pada saat awalnya itu asal mulanya dari beberapa penelitian, ketiga penyakit ini merupakan virus yang sama yang dibawa oleh kelelawar. Ya, ketiga-tiganya ini sama, tetapi kemudian perantaranya ada yang beda. Yang SARS-CoV dulu itu dia dibawa oleh luwak, kemudian yang MERS itu dibawa oleh unta. Yang sekarang ini ada yang mengatakan dari terenggiling, tapi masih belum pasti gitu ya, apakah dia terenggiling atau bukan, dan ini masih terus berkembang penelitiannya. Yang pasti ketiganya ini sama, yaitu dari beta coronavirus. Tetapi ketika dia menginfeksi ke dalam tubuh manusia itu menimbulkan efek yang ada sedikit perbedaan. Karena kenapa? Karena yang menerima di dalam tubuh kita itu antara MERS dengan SARS ini berbeda. Tetapi dari dua SARS ini mereka sama di dalam tubuh kita. Kalau Farah sudah pernah mendengar ada reseptor yang namanya AC2. Nah, itu dia yang sama-sama di dalam tubuh kita. Tetapi yang berbeda siapa? Yang berbeda itu nanti ada sedikit molekul pada SARS ini yang berbeda. Oleh karena itu, dia dikatakan beda dengan SARS-CoV yang dulu. Begitu simpelnya, Pak. Kalau kita berbicara soal pandemi ini ya Bapak, banyak masyarakat yang mengaitkan dengan ini merupakan konspirasi atau rencana untuk mengurangi jumlah populasi di bumi. Bagaimana menurut Bapak? Iya. Kalau terkait dengan teori konspirasi itu kan memang sebetulnya di luar dari ranah bidang saya sebetulnya. Tetapi kita memandangnya sebagai saintis itu bahwasanya ini memang wabah. Ini adalah memang musibah yang wajib kita kita ikuti terus perkembangannya, apa yang terjadi di sini. Dan para ilmuwan saya rasa tidak akan berhenti terus untuk mencari solusi untuk menyelesaikan wabah ini. Kalau di luar, apakah ini memang ada konspirasi atau tidak, itu memang nanti biarkan nanti ranah dari bidang yang lain. Tetapi bagi kita adalah bagaimana cara untuk menyelamatkan nyawa manusia yang begitu banyak terinfeksi oleh penyakit ini. Itu yang utama. Sehingga apakah ini konspirasi atau bukan, ya nanti silakan nanti di luar sana silakan untuk mengkaji lebih lanjut sampai menemukan titik terangnya apakah ini memang betul-betul konspirasi atau bukan. Tetapi yang pasti kalau dalam bidang kami kita harus bersama-sama untuk mencari solusi untuk bisa menyelesaikan wabah ini secara cepat. Itu intinya. Bapak, tadi memang kita membahas seputar MERS dan SARS dan COVID ini adalah hal yang mirip ya Bapak. Terus lantas apa yang membuat para peneliti ini akhirnya kesusahan menemukan vaksin biologis dari pandemi ini? Padahal sepertinya serupa ya Bapak. Iya, kalau kita lihat memang yang unik yang sekarang itu SARS-CoV-2 ini dia uniknya apa? Infeksinya ataukah dia transmisinya itu yang sangat cepat. Jadi transmisi dari manusia ke manusia yang lain itu yang sangat cepat. Sehingga kita berkomunikasi jarak dari video yang pernah dirilis oleh NHK Jepang waktu itu, mereka mencoba melihat bagaimana pola distribusi dari droplet cairan yang keluar dari mulut manusia ini dilihat. Nah, ketika dia dilihat pola persebarannya seperti apa, dan ternyata ketika kita ngomong bercakap-cakap gini aja dalam jarak 1 meter tanpa menggunakan masker itu bisa menular. Ya,
Kemudian ketika ada di ruangan ber-AC, ketika ada di ruangan ber-AC pun itu nanti persebarannya juga sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu yang dikhawatirkan dari SARS-CoV-2 ini itu adalah pola persebarannya dan infeksinya. Karena kalau dilihat dari data, kalau saya berbicara tentang data yang selama ini dihimpun, bahwasanya tingkat kematian yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 ini tidak seberapa dibandingkan dengan MERS. Kalau MERS dulu itu dari data yang dihimpun ini sampai publikasi yang dikeluarkan tahun 2020 bulan Maret, akhir Maret kemarin, itu MERS itu sudah sampai 34%. Sedangkan SARS-CoV-2 ini pada kisaran antara 7-8%. Itu kan sudah sangat jauh. Tetapi tingkat infeksinya itulah yang sangat berbahaya. Dia menularnya sangat cepat, Farah. Baik, Bapak, itu seputar MERS dan SARS dan juga hampirnya dengan pandemi. Selanjutnya kita akan membahas seputar bagaimana keseimbangan manusia dan alam kaitannya dengan pandemi ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Vanessa Bisa. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Masih dengan Bapak Erlix ya, Bapak. Kita akan membahas seputar kali ini kaitannya pandemi, manusia dan alam. Kalau kita melihat manusia ini kan erat kaitannya dengan alam, tapi kita juga bisa melihat bahwa kalau misalnya tidak ada manusia, alam akan menjadi lebih baik. Ini adalah dua hal yang berbeda. Bagaimana menurut Bapak? Iya, sebetulnya manusia ini kan memang sebagai makhluk gitu ya, itu ada kaitannya dengan lingkungan. Oleh karena itu dalam kajian yang disebut dengan nama ekologi itu adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sehingga memang sebagai manusia ini terkait erat dengan alam yang ada di sekitar kita. Nah, kita tidak bisa terpisah dari alam. Terus kemudian apakah alam ini sebetulnya membutuhkan manusia? Sebetulnya iya. Karena apa? Alam ini memang juga memberikan umpan balik yang sangat baik kepada manusia ketika manusia mampu ataupun manusia ini ramah terhadap lingkungan. Nah, tetapi memang akhir-akhir ini memang kondisinya bisa kita lihat bahwasanya kondisi alam ini semakin mulai menunjukkan ketidakseimbangan gitu ya. Ada ketidakseimbangan. Tetapi apakah semuanya itu karena murni kesalahan dari manusia? Ya, ini yang memang perlu kajian-kajian lebih lanjut lagi. Gitu, Farah. Bapak, kalau kita melihat masyarakat saat ini menjadi lebih modern, apakah perilaku modernitas ini sangat berpengaruh terhadap lingkungan dan alam, Bapak? Oke, sebagai contoh, modernisasi ini kan berarti salah satu contoh dari modernisasi itu adalah munculnya pabrik-pabrik, gitu ya. Nah, dengan munculnya pabrik-pabrik yang ada ini, apakah dia itu ikut menyumbang adanya gas karbon yang ada di alam sehingga memunculkan global warming? Nah, ternyata dari beberapa kajian gas-gas karbon ataupun CO2 yang kita kenal sementara ini, itu kan memang salah satu penyumbang terbesar adanya global warming. Sehingga bagaimana suhu di dunia ini terus menaik setiap tahunnya, kemudian terjadinya pencairan es yang ada di wilayah kutub itu sedikit demi sedikit, diikuti dengan peningkatan permukaan air laut. Nah, itu semua merupakan efek berantai dari keseimbangan yang ada di alam akibat dari modernisasi manusia. Oleh karena itu manusia memang nggak boleh tinggal diam melihat adanya indikasi-indikasi dari alam ini. Alam sudah memberikan warning, tetapi manusia harus peka terhadap warning yang telah diberikan oleh alam. Oleh karena itu beberapa pihak itu telah mengupayakan, PBB telah mengupayakan bagaimana keseimbangan alam ini juga bisa diperbaiki. Salah satunya adalah dengan membentuk yang namanya protokol. Sehingga PBB itu mengeluarkan beberapa protokol. Salah satunya adalah protokol Kyoto. Yang dua lainnya adalah yang disebut dengan protokol Montreal. Nah, itu adalah protokol-protokol yang dikeluarkan oleh PBB yang digunakan untuk upaya mengembalikan keseimbangan alam ini. Sehingga ketika manusia ini tetap menjalankan modernisasinya, keseimbangan alam ini tetap terjaga. Di sisi lain pabrik-pabrik dibangun, di sisi lain proses yang disebut dengan nama reboisasi itu tetap dibangun. Sehingga paru-paru dunia ini tetap harus dijaga. Gitu, Farah. Iya, Bapak, kalau kita melihat bahwa pandemi ini adalah pertama kali berasal dari Wuhan, Cina, yang katanya itu masyarakat di sana suka memakan kelelawar. Kelelawar ini kan adalah bagian dari alam ya, Bapak. Apakah ada kesinambungan antara manusia dan alam, ataukah manusia memang jahat atau rakus, dan apakah ada kaitan dengan upaya protokol yang dilakukan, Bapak? Iya. Jadi kalau melihat apakah memang manusia ini rakus atau tidak, itu kan setiap
wilayah itu memiliki keunikan masing-masing, gitu ya. Sebagai contoh, kalau kita di wilayah Surabaya kita makan rujak cingur. Nah, dengan makan kita rujak cingur berarti kan kita mengkonsumsi dari bagian tertentu dari sapi. Apakah kita rakus terhadap sapi? Ternyata tidak. Di sisi lain kita makan, di tempat yang lain kita juga peternak sapi. Nah, di sana pun juga seperti itu. Di beberapa wilayah pun juga mereka juga diharapkan juga bisa menjaga keseimbangan ekosistem. Ketika mereka mengeksplorasi cukup banyak kelelawar, maka ekosistem ataupun populasi kelelawar di sana juga dijaga. Dengan catatan apa? Yang diambil adalah yang dewasa. Yang anak-anak dibiarkan mereka tetap berkembang. Oleh karena itu, kalau sekarang, kalau saya melihat dengan kondisi manusia yang sekarang, itu banyak mengkonsumsi, contoh, makanannya sekarang lagi ngetren ya, ada baby cumi, ada baby gurita, itu segala macam baby-baby itu yang dari hewan itu banyak dimakan. Memang nikmat, tapi yang perlu kita perhatikan apa? Keseimbangan alam ini ya bagaimana? Apakah dia bisa masih tetap terjaga ataukah tidak? Nah, itu. Oleh karena itu memang pendidikan untuk mengajarkan kepada manusia bahwasanya menjaga keseimbangan alam itu sudah mulai diterapkan. Di materi-materi SD itu kan sudah mulai diterapkan ya, di kajian-kajian tematik di anak-anak SD itu kan sudah diterapkan bahwasanya memang menjaga alam itu penting, tetapi seiring dengan jalannya waktu mungkin mereka sudah mulai lupa sehingga mereka harus buka kembali itu buku-buku SD ya gitu. Ya, baik Bapak, selain kita akan membahas seputar kaitannya lagi dengan alam dan manusia lebih dalam nih Bapak, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Anessa Bisa. Nah, udah soal informasi, edukasi, dan prestasi masih dengan Bapak Erlix ya Bapak, masih betah ya ngobrol dengan saya Bapak, luar biasa. Sip, masih lanjut. Bapak, tadi kita sudah membahas seputar menyinggung soal hewan, masyarakat yang memakan hewan kelelawar gitu kan, hewan yang tidak wajar lah istilahnya. Ini masih berkaitan dengan pandemi. Kalau makan makanan sudah seperti itu, sekarang kita dampaknya adalah work from home atau alias harus bekerja di rumah. Semua masyarakat harus di rumah untuk mencegah penularan coronavirus ini. Tapi terkadang masih ada beberapa pabrik atau perusahaan yang masih membuka, dan itu kan juga misalnya pabrik gitu kan mengeluarkan asap dari cerobongnya gitu. Itu kan berarti tidak seimbang dengan alam. Kita sudah berusaha baik dengan alam tapi masih ada dampaknya. Itu bagaimana Bapak melihat situasi seperti ini? Baik, kalau kita menyikapinya, maka kita harus melihatnya secara objektif. Apakah alam ini memang menuju ke arah perbaikan, ataukah dia masih tetap ada kerusakan-kerusakan terjadi. Nah, yang pernah dilakukan oleh salah satunya adalah Pemkot Surabaya, itu dalam kondisi pandemi ini, mereka itu menggunakan alat untuk indikator polusi yang ada di wilayah Surabaya. Dan ternyata memang dalam kondisi-kondisi seperti ini itu kita memerlukan alat-alat tersebut untuk mengetahui memang benar-benar objektif dari penilaian yang dilakukan oleh sebanyak orang, sehingga kita nggak bisa melihat secara subjektif saja. Oh, kalau masih ada pabrik berarti nanti akan terjadi ke arah menuju ke kerusakan, sedikit demi sedikit masih tetap rusak alamnya. Karena apa? Karena masih menghasilkan gas karbon, masih ada limbah yang dihasilkan. Nah, tapi kita tidak bisa seperti itu. Kita harus melihatnya menggunakan alat, dan kita memang harus benar-benar objektif untuk menilai. Dan dari hasil datanya yang telah dikeluarkan oleh alat tersebut, baru kita mengkalkulasikan, kita menganalisis bagaimana ternyata kondisi yang sebenarnya terjadi sekarang ini. Sehingga memang kalau kita dari orang-orang yang akademisi, memang kita harus berpikir yang secara ilmiah. Dan kita nggak bisa melihat hanya satu kasus dengan satu kasus yang lainnya, kemudian kita generalisasi kondisi yang ada. Begitu, Farah. Iya, Bapak, kalau kita melihat lagi ya bahwa pandemi ini menyebabkan orang-orang harus di rumah, itu berarti nanti ketika semua orang, banyak orang udah mulai dirumahkan gitu ya Bapak, polusi sudah mulai berkurang, sudah mulai membaik, udara menjadi lebih segar. Ini berarti kita melihat alam menjadi lebih baik. Apakah sebenarnya virus ini sumbernya adalah manusia sendiri? Bagaimana Bapak melihat ini? Manusia berarti dikatakan sebagai virus gitu ya, Farah? Ya, kalau saya sendiri, kalau menurut pribadi saya, itu saya kurang setuju. Ya, saya kurang setuju. Mengapa kok manusia dikatakan sebagai virus, gitu ya? Virus itu kan memang dia memang makhluk yang diciptakan oleh Tuhan untuk ada tujuannya tersendiri.
Apakah memang tujuannya itu adalah untuk menjaga keseimbangan alam? Ya itu tujuan-tujuan itu memang kita masih belum tahu ya. Karena ada rahasia di balik segala penciptaan Tuhan tadi. Nah, kalau manusia sendiri dikatakan sebagai virus, saya sendiri kurang setuju. Mengapa kurang setuju? Karena memang pada dasarnya manusia diciptakan itu sebagai khalifah kan? Manusia diciptakan sebagai khalifah. Oleh karena itu, kalau manusia diciptakan sebagai khalifah, mereka ini memiliki kemampuan untuk memanajemen, memiliki kemampuan untuk mengatur segala kehidupan, aspek kehidupan, baik itu interaksi dengan alam maupun interaksi dengan sesama manusia. Hanya saja manusia ini memiliki sifat rakus. Nah, dari sifat rakus inilah yang perlu dikendalikan. Oleh karena itu, di sisi lain ada manusia yang memiliki sifat kerakusan, di sisi lain pun ada juga manusia yang berupaya untuk mengembalikan keseimbangan alam ini. Sehingga di sisi lain ada keburukan, di sisi lain ada kebaikan, ini selalu tetap berjalan. Harapannya apa sih? Kita berharap pandemi ini agar bisa segera berakhir, agar paradigma-paradigma ataukah informasi-informasi yang menyudutkan salah satu pihak itu biar nggak ada. Kita memang berharap bahwasanya kita tidak menyudutkan. Sebagai contoh, kita menyudutkan kelelawar sebagai biang kerok adanya pandemi ini. Kita menyudutkan virus ini sebagai biang kerok, tapi kita berupaya untuk mengambil hikmah di balik setiap kejadian yang ada. Gitu, Farah. Iya, Bapak, kalau kita melihat apakah mungkin jika alam dan manusia sudah seimbang, virus ini akan menghilang begitu, Bapak? Pandangan Bapak seperti apa? Iya, harapannya memang ke depan ketika kondisinya ini sudah seimbang, itu memang virus ini tetap ada. Virus ini tidak akan hilang dari permukaan bumi, gitu ya. Sebagaimana ketika virus itu muncul, awal mula virus itu muncul, itu dia akan terus berkembang. Kalau yang kita mempelajari tentang yang namanya mikroorganisme, gitu ya, di kajian biologi ada kajian yang namanya mikroorganisme. Ketika mikroorganisme tersebut itu ada, maka dia itu memiliki kemampuan yang sangat luar biasa untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Sehingga ketika dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya, maka dia memiliki survival yang lebih tinggi. Nah, hanya saja ketika dia memiliki tingkat survival yang sedikit berbeda, maka dia bisa mengakibatkan pada tubuh manusia. Survivalnya berbeda lagi, ataukah dia mutasi lagi, nanti dia bisa menginfeksi kemana lagi. Dan manusia di sini memiliki kemampuan untuk bisa mengendalikan itu tadi. Nah, karena apa? Kajian-kajian yang dilakukan oleh manusia ini kan cukup banyak, baik dari sisi ilmiahnya, baik dari sisi medis, baik dari sisi biologi, dari sisi epidemiologinya, maupun dari sisi virusnya, ataukah dari sisi kajian ekonomi lingkungan. Kita bisa lihat dari satu sisi namanya wabah COVID-19 ini, gitu ya, kajian-kajiannya banyak yang dikeluarkan, mulai dari psikologi, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, banyak. Dan dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya interaksinya sungguh luar biasa. Dan kita tidak bisa menghilangkan antara satu dengan yang lain, gitu. Bapak, selanjutnya kalau misalnya membahas seputar manusia dan alam, bagaimana seharusnya manusia dan alam ini bisa seimbang menurut Bapak agar tidak tercipta virus yang seperti ini lagi? Iya, keseimbangan itu memang perlu dijaga, sehingga manusia ini memang perlu belajar banyak dari alam, gitu ya. Oleh karena itu banyak sekarang visi misi yang mengarah menuju ke arah back to nature, ya, kembali ke alam lagi. Nah, itu semuanya memang sudah digalakkan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan alam yang sudah mulai dikatakan mulai mengalami kerusakan. Nah, upaya manusia mulai dari tingkat lingkungan masyarakat, mulai dari akademisi, di lingkungan sekitar sekolah, di lingkungan sekitar kita sendiri, itu kita arahkan semuanya back to nature. Buktinya apa? Sekarang banyak para teman-teman kita, aktivis ya, yang terkait dengan lingkungan, mulai ada gerakan untuk mulai bersih-bersih laut, gitu ya, dari sampah plastik, kemudian sudah banyak mengarahkan untuk merubah plastik, penggunaan plastik dengan bahan yang lain, supaya apa? Lebih ramah dengan lingkungan. Harapannya itu. Sehingga upaya-upaya ini kita kedepannya memang tidak bisa secara instan, gitu ya. Memang perlahan kita lakukan. Harapannya ke depan nanti tujuannya untuk anak cucu kita, alam ini menjadi lebih ramah lagi dan lebih baik lagi. Dan kehidupan manusia diharapkan lebih baik lagi. Gitu, Pak. Ya, berarti memang erat kaitannya Bapak manusia dengan alam untuk menciptakan kesinambungan sehingga hidup menjadi lebih baik dan tidak ada pandemi yang muncul ya Bapak. Setelah ini kita akan membahas seputar
mengenal lebih dalam mengenai pandemi coronavirus ini seperti apa dalam pandangan biologi ya Bapak. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Anissa Bisa. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi masih dengan Bapak Erlix. Halo Bapak. Yuk, siap. Siap ya Bapak untuk pertanyaan selanjutnya? Baik, pertanyaan selanjutnya kita akan membahas mengenal coronavirus ini lebih dalam. Bapak, banyak yang bilang kalau virus ini tuh menular melalui droplet atau air liur. Bagaimana sebenarnya fase penularannya? Apakah hanya melewati kulit itu sebenarnya bisa menular atau seperti apa Bapak? Iya, simpelnya gini, ketika kita mengeluarkan suara seperti ini bukan hanya suara ataukah udara saja yang kita keluarkan, tetapi ada uap air juga yang kita keluarkan. Juga ada percikan-percikan dari air liur kita ini yang ikut keluar, ya. Oleh karena itu, untuk membuktikannya bahwa misalnya ada uap air yang keluar apa? Kalau pelajaran di SD itu kan simpel ya. Kita kasih kaca di depan kita, kemudian kita ngomong, kemudian kacanya kan pasti beruap atau berembun. Nah, gitu. Itu berarti ada di sana. Setidaknya di situ virus itu dia tersimpan di dalam droplet. Nah, tetapi beberapa kajian itu ternyata menyatakan droplet itu bisa menyebar, ya, bisa menyebar mengikuti dari keluarnya dari mulut kita, kemudian ketika dia menyebar itu menempel di benda-benda di sekitar kita. Nah, yang menjadi masalah apa? Ketika dia menempel, kemudian kita tidak sengaja memegang benda tersebut. Nah, kemudian virus itu akan berpindah ke tangan kita. Memang virus itu memiliki ketahanan waktu tersendiri. Ketika dia menempel di logam seperti apa, berapa lama waktunya, sudah banyak kajian tentang itu. Nah, tapi yang jadi masalah apa? Yang ketika dia sudah menempel di tangan kita, kita tidak sengaja kemudian kita pegang wajah kita mengucap ke mata kita sentuh mata kita sentuh hidung kita nggak tahu apakah virus itu akhirnya masuk ke dalam tubuh kita. Ketika virus itu masuk ke dalam tubuh kita, dan inilah yang menjadi saat mula manusia itu terinfeksi. Ketika dia mulai terinfeksi, maka sehari, 2 hari, 3 hari mungkin gejalanya nggak nampak gitu ya. Mulai masuk hari kelima, dia mulai batuk-batuk, mulai ada demam, terus kemudian muncul gejala-gejala klinis yang lain, dan dari situlah akhirnya dia mulai dinyatakan terinfeksi gitu. Sehingga pentingnya sekarang itu kita tetap menggunakan masker ya. Maka simpel kok sebetulnya menggunakan masker. Masker itu tujuannya untuk mencegah agar droplet ini nggak keluar. Makanya disarankan menggunakan masker kain saja. Karena apa? Droplet dari mulut kita ini kalau dengan masker kain itu sudah tertahan gitu. Dia sudah tertahan. Bukan berarti nanti virus yang ada di udara ini masuk. Oh, enggak ya. Kita itu mencegah agar kita tidak menulari orang lain dengan cara kita menggunakan masker supaya droplet dari mulut kita itu tidak menyebar. Karena apa? Sekarang banyak kasus yang dikatakan sebagai OTG kan, orang tanpa gejala. Kita kelihatannya sehat, tapi ternyata di dalam tubuh kita ada virusnya. Nggak tahu kita. Oleh karena itu untuk mencegahnya kita menggunakan masker ketika kita keluar dari rumah. Begitu Farah. Iya, Bapak kalau tadi sempat menyinggung soal masker, apakah ketika virus ini air liur ini mengenai masker, apakah itu kemudian hilang begitu saja atau seperti apa Bapak? Apakah ada jarak tersendiri atau ketebalan kain atau seperti apa hingga air liur ini tidak dapat menular ke orang lain? Iya, intinya gampangnya gini Farah. Farah tahu sendiri kan ketika ada orang bersin gitu, ketika ada orang bersin itu kan dia bisa melontarkan air liurnya cukup jauh. Ada yang sampai 1 meter sampai 2 meter dari beberapa kajian seperti itu. Nah, ketika dia ngomong biasa saja, ini harapannya virus itu nggak akan keluar kemana-mana, apalagi kalau dia menggunakan masker. Menggunakan penutup wajah itu nggak akan jauh jangkauannya. Jangkauannya terhenti di sekitar masker itu saja. Oleh karena itu penggunaan masker sekali pakai, dipakai beberapa kali aktivitas, at least ada yang mengatakan kalau masker kain bisa dipakai sampai 4 jam, habis gitu sudah selesai, dicuci saja. Karena apa? Dengan proses mencuci itu virusnya sudah lisis kok, ya. Virusnya sudah lisis, kemudian selesai dicuci, dijemur, pakai lagi tidak apa-apa, sudah boleh itu. Karena virusnya sudah nggak ada dari sana. Karena apa? Kalau kita mencucinya menggunakan deterjen, maka komponen dari virus itu sudah lisis dengan adanya deterjen itu. Simple sebetulnya. Sebetulnya nggak susah kan untuk memutus rantai itu. Nah, gitu Farah. Bapak, saya masih tertarik mengenai masker ya. Kadang sekarang masker itu menjadi barang langka atau barang yang mahal luar biasa karena pandemi ini. Apakah penggunaan masker
masker yang 3 lapis secara berulang itu baik Bapak untuk kesehatan ataukah justru membahayakan? Karena kan ada yang bilang kalau masker dipakai berkali-kali itu tidak boleh gitu. Seperti apa Bapak melihat ini? Ya, memang yang disarankan untuk bagi orang-orang yang sehat itu adalah menggunakan masker kain, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya mencegah keluarnya droplet dari mulut kita. Itu dicegah menggunakan masker kain. Yang medical masker itu memang digunakan bagi orang-orang yang memang dia itu sakit. Digunakan oleh para tenaga medis. Itu jelas, karena apa? Karena mereka yang berinteraksi langsung dengan orang-orang sakit, supaya virus yang ada di lingkungan sekitarnya itu tadi dia tidak masuk ke dalam tubuhnya, menggunakan masker yang 3 lapis tadi. Itu jelas. Sehingga kalau kita orang sehat, janganlah kita berburu masker yang selayaknya dipakai oleh teman-teman di medis, itu kita ambil dan kita beli sebanyak-banyaknya. Biarkan itu kita pakai untuk teman-teman medis, kita pakai cukup menggunakan masker kain gitu. Iya, baik Bapak, sekarang kita akan membahas seputar herd immunity ya, atau banyak yang bilang masyarakat ini ketika sudah sembuh dari virus corona ini dia tidak akan bisa tertular kembali atau tidak bisa sakit lagi. Tapi masih ada ternyata pasien yang sudah sembuh namun terjangkit lagi. Bagaimana Bapak melihat situasi ini? Iya, kajiannya ini memang unik. Pada saat awal dulu herd immunity ini digaungkan supaya apa? Ketika orang itu sudah terkena virus ini kemudian sembuh, dia menjadi kebal. Harapannya kayak gitu. Tetapi ternyata muncul gelombang kedua dari virus itu. Ketika muncul gelombang kedua dari virus itu, maka muncullah kajian-kajian baru lagi. Nah, setelah informasi dari kajian-kajian baru itu muncul, kita bisa setidaknya sekarang ada 2 kajian yang bisa kita lihat. Yang pertama itu adalah dari segi mutasi. Dari virus itu apakah dia bermutasi atau tidak. Ketika virus itu tetap bermutasi, maka kemungkinan besar orang itu masih bisa tertular. Karena kan virus ini kan sama, virus yang menyebabkan COVID ini kan sama halnya dengan virus influenza. Efeknya juga hampir sama dengan influenza. Sehingga apa? Ketika virus influenza itu tadi bermutasi, kita bisa kok terkena flu lagi, gitu ya. Sehingga dalam seumur hidup kita, pernah nggak Farah tidak pernah flu sama sekali? Kan nggak pernah ya? At least setahun 3 kali atau 2 kali terkena flu. Ya sama halnya dengan ini. Tapi karena ini masih terus dicari informasinya lebih lanjut, maka kita nggak boleh sampai berhenti di sini menyimpulkan. Kesimpulannya nggak boleh berhenti. Sehingga pada saat awal dulu ada herd immunity, oke, kajian itu memang dinyatakan betul. Tapi kemudian setelah berkembang ada gelombang kedua, orang yang terinfeksi baru lagi, dulu pernah terinfeksi, sekarang terinfeksi lagi, maka kajiannya terus berkembang. Apakah virusmu yang bermutasi ini bisa menginfeksi lagi? Dan kemudian ada kajian yang dari yang kedua ini yang kita sebut dengan nama ADE, atau yang disebut dengan nama, kalau di imunologi itu yang disebut istilahnya antibody dependent enhancement. Jadi ada keunikan dari antibody di dalam tubuh kita ini untuk mengenali virus itu, tapi dia ada suatu kesalahan dalam pengenalan virus, sehingga bukannya malah menyembuhkan, tapi malah semakin memperparah. Tetapi kajian ini masih terus digali kebenarannya, dan kita nggak boleh sampai di situ berhenti untuk menyelesaikan, oke, berarti ada ADE ini yang bermasalah buat tubuh kita. Karena bisa jadi ketika dia dinyatakan sembuh, ada juga yang dia sampai sekarang dia tetap sembuh, tidak terinfeksi lagi. Karena apa? Data-data yang muncul sampai sekarang ini sifatnya masih dinamis sekali, Farah. Dan kita nggak boleh langsung mengambil kesimpulan apakah ini hasilnya A, apakah ini hasilnya B. No, tunggu dulu. Gitu. Iya, berarti memang ada herd immunity ya Bapak. Artinya tubuh menjadi lebih kebal terhadap virus, tapi bukan berarti kita tidak bisa terkena lagi, begitu ya Bapak? Karena imunitas seseorang itu berbeda-beda dan masih terus dikaji, begitu Bapak? Iya, Bapak, kalau kita melihat masalah mikroorganisme ini kan memiliki dampak positif dan negatif bagi manusia. Namun kita juga tidak bisa meremehkannya. Mikroorganisme juga bisa menjadi penyembuh bagi penyakit. Dalam konteks COVID-19 ini, Bapak, bagaimana sebenarnya vaksin yang sedang dikembangkan oleh para peneliti? Iya, kalau kita dari beberapa informasi yang ada, gitu ya, maka kalau kita perhatikan yang diperlukan sekarang ini sebetulnya para ahli itu memerlukan sekarang untuk menyelesaikan pandemi ini bukan vaksin tetapi obat. Ya, yang diperlukan itu bukan vaksin melainkan obat.
Karena apa? Kalau obat itu kan targetnya jelas untuk menyembuhkan dalam waktu seketika. Kalau vaksin itu membutuhkan reaksi imunologis di dalam tubuh kita yang harapannya ketika nanti kita terinfeksi lagi, kita lebih kebal. Nah, kalau dalam waktu jangka sekarang, karena sudah banyak yang menderita COVID-19 ini, maka yang diperlukan adalah obat. Itu. Maka beberapa waktu yang lalu dari pihak FDA ya, itu telah mengeluarkan ataukah telah meng-approve sebuah obat yang diberi nama Remdesivir itu. Nah, itu mereka telah meng-approve itu. Nah, apakah ini memang benar-benar bisa digunakan untuk menyelesaikan COVID-19 ini? Ya kita lihat saja upaya manusia sejauh mana untuk membantu penyelesaian pandemi ini, kita patut beri apresiasi. Nah, selain itu di sisi lain ya, kita bisa melihat bahwasanya perkembangan untuk vaksin ini masih terus berjalan. Harapannya apa? Sampai ke depan kita nanti tidak akan tertular lagi oleh yang namanya SARS-CoV-2 ini. Sama halnya ketika orang sekarang mau berangkat umroh diberikan vaksin MERS ya, supaya dia tidak tertular oleh MERS. Nah, harapannya seperti itu ke depannya, karena vaksin itu target kerjanya adalah terkait dengan reaksi imunologis di dalam tubuh kita yang memerlukan waktu untuk adanya respon. Jadi ya sekali lagi yang dibutuhkan sekarang memang adalah obat. Bapak, apakah vaksin ini ada yang bilang kalau tidak akan bisa orang menemukan vaksin dari COVID-19? Apakah benar seperti itu Bapak? Atau karena kondisi tubuh seseorang ini kan berbeda-beda, jadi untuk menilai dari vaksin atau para peneliti menggunakan vaksin yang sama untuk banyak orang itu kan agak susah ya Bapak. Bagaimana Bapak melihatnya? Ya, memang vaksin itu memang dia agak susah gitu ya. Karena apa? Karena memang kalau terkait dengan virus, apalagi virusnya mutasinya sangat cepat, ini kita perlu mencari titik-titik tertentu dari vaksin ini yang memang dia digunakan dan dapat dipakai dalam jangka waktu lama. Seperti vaksin untuk avian influenza itu kan akhirnya berhasil dibuat ya. Tetapi kita juga perlu melihat lagi sampai di mana vaksin ini masih bisa digunakan. Kalau nanti di waktu-waktu nanti ada perubahan virus, mutasi atau nama lainnya gitu ya, maka itu perlu kita lakukan perbaikan-perbaikan lagi, riset-riset lagi terkait dengan perbaikan dari komponen yang ada di dalam vaksin tersebut. Begitu, Farah. Baik Bapak, terima kasih banyak. Setelah ini kita akan membahas lagi Pak seputar apa yang diharuskan dilakukan oleh manusia untuk menghindari pandemi ini dan mencegah pandemi ini terjadi kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Vanessa Bisa. Radio Desa Informasi, Edukasi, dan Prestasi sudah berbincang banyak ya Bapak dengan membahas seputar pandemi ini, manusia dan alam. Terakhir Bapak, sebelum menutup ada 2 pertanyaan dari kami. Pertanyaan pertama, sebenarnya manusia tuh harus ngapain lagi sih Bapak? Kita tuh sudah stay at home, sudah pakai masker, tapi pandemi ini tak kunjung berakhir. Apa yang harus kita lakukan selainnya? Iya, betul. Memang untuk menyelesaikan pandemi ini mau tidak mau kita harus memutus mata rantai. Ya, memutus mata rantai dari penularan virus ini. Salah satunya yaitu kita menjaga jarak ketika kita berinteraksi dengan sesama. Nah, ini memang perlu kita lakukan. Kemudian kita menggunakan masker dan juga banyak-banyak hal lagi. Tetapi yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengedukasi masyarakat sekitar. Nah, dengan cara apa? Banyak sekarang di lingkungan-lingkungan kita sudah memasang pamflet, baliho, spanduk-spanduk untuk edukasi gitu ya, terkait dengan bagaimana cara melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita dari penyebaran virus ini. Nah, itu yang perlu kita galakkan lagi. Kemudian kita juga perlu melakukan proses kerjasama antara lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kita dengan tempat-tempat yang dia itu membuka untuk fasilitas umum. Sebagai contoh, banyak di lingkungan sekitar kampus kita yang namanya warung kopi, ya, banyak yang kemudian di lingkungan sekitar kita dia itu yang membuka makanan. Karena apa? Untuk menyediakan fasilitas makanan. Mereka boleh buka, tetapi mereka tidak boleh terlalu lama tinggal di sana, melainkan mereka harus beli kemudian dibawa pulang atau take away gitu. Nah, oleh karena itu, edukasi-edukasi itu perlu kita lakukan sedini mungkin. Kita jangan sampai bosan istilahnya. Ah, ya sudahlah, masyarakat kalau misalnya nggak mau mendengarkan, ya sudahlah, yang penting kita sudah ngomong. Tidak bisa kita lakukan seperti itu, melainkan sedikit demi sedikit kita nggak boleh lelah untuk mengedukasi masyarakat kita. Karena apa? Karena sedikit langkah kita itu, kita harapannya ke depan itu sudah memberikan dampak.
apa yang kita lakukan itu bisa berdampak. Kita lakukan pendekatan-pendekatan personal. Bahkan ada juga masyarakat yang acuh gitu ya. Oleh karena itu ya memang kita memberikan contoh untuk lingkungan sekitar kita saja dulu. Kalau kita tidak bisa mengedukasi masyarakat secara luas, masyarakat di lingkungan kita saja dulu. Termasuk kita dengan keluarga, dengan orang-orang terdekat kita juga perlu mengedukasinya gitu. Iya, Bapak kalau tadi masyarakat secara luas ya Bapak, sekarang kita melihat mahasiswa Civitas Akademika, karena ini kan rekan Mesa ya Bapak. Bagaimana peran mahasiswa yang harus dilakukan dalam situasi seperti ini Bapak? Iya, banyak sekali. Kalau yang dulu jargon mahasiswa sebagai agen perubahan, saya pikir itu sampai sekarang pun itu masih tetap dipegang oleh mahasiswa. Oleh karena itu, mahasiswa sebagai agen perubahan ini wajib memberikan perubahan-perubahan yang menuju ke arah kebaikan. Meskipun sekarang mereka sedang belajar dari rumah, bukan berarti mereka tidak bisa ngapa-ngapain untuk menyelesaikan pandemi ini. Mereka juga bisa memberikan aktivitas-aktivitas yang bisa mengedukasi masyarakat. Mereka bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat, juga bisa melakukan suatu aktivitas yang memberikan informasi layanan kepada masyarakat tentang bahayanya pandemi ini. Ataukah juga mereka bisa melakukan proses-proses kampanye sosial seperti yang dilakukan oleh teman-teman sekarang ini. Ya, ini merupakan langkah yang konkret yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk mengedukasi sesama. Kemudian, kalau misalnya ada langkah-langkah yang lebih konkret lagi, mungkin di kampus kita kan ada tim yang namanya UCC. Nah, dari UCC itu akhirnya mahasiswa bisa mendaftarkan diri ke sana untuk menjadi relawan. Itu adalah langkah konkret juga. Mahasiswa bisa terjun langsung ke masyarakat untuk identifikasi keperluan yang diperlukan oleh pihak medis, puskesmas, ataukah gugus tanggap darurat yang ada di lingkungan. Itu adalah langkah konkret yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Sehingga meskipun mereka diarahkan untuk belajar di rumah, bukan berarti mereka stop dan hanya belajar di rumah. Tidak ada beda antara mahasiswa dengan siswa kalau seperti itu. Oleh karena itu, sebagai agen perubahan, mereka juga harus melakukan langkah-langkah konkret yang nyata untuk masyarakat. Gitu. Iya, baik, berarti mahasiswa ini tidak boleh hanya diam di rumah saja ya Bapak, tapi juga harus melakukan perubahan seperti semuanya mahasiswa ini sebagai agen perubahan. Iya Bapak. Baik Bapak, terima kasih banyak sudah menemani saya berbincang pada siang hari ini. Semoga sehat selalu Bapak dan selamat menunaikan ibadah puasa. Ya. Baik rekan Mesa, tadi perbincangan saya dengan Bapak Erlix. Sampai jumpa di Bincang Unesa Bisa selanjutnya.